Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan dan kami adalah milik Tuhan. Di tengah-tengah segala kondisi di sekitar kami diresahkan, dihantui, dikhawatirkan oleh segala hal yang ada, baik itu virus ataupun keadaan Indonesia ini. Tapi biarlah Tuhan yang terus ingatkan kami. Melalui pujian ini kami boleh diteguhkan kembali bahwa kami ini seharusnya percaya kepada Tuhan yang mempunyai hidup kami, dan kami ini sesungguhnya adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang mengatur segala kehidupan kami. Bahkan ketika hari ini Tuhan kami kembali duduk diam di hadapan Tuhan, kami kembali beribadah dan kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi ini kami tidak lupa bahwa kami ini sedang berada di dalam minggu-minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah, di mana kami dipersiapkan seharusnya hati kami ini untuk kembali merenungkan, untuk kembali mengingat, bahkan merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini tema kita adalah Prodigal Son. Dimana bagian ini adalah bagian yang sangat terkenal, bagian yang sangat umum, bahkan mungkin dari sekolah minggu pun kita sudah hafal ceritanya. Mari kita buka bersama dari Alkitab kita, dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Jikalau teman-teman sudah mendapatkannya, Cici akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman bisa simak di Alkitab masing-masing. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, sekali lagi kisah ini bukanlah kisah yang asing. Dan mungkin kita hanya perlu untuk membuka folder di pikiran kita untuk kita kembali mengingat akan cerita dari anak yang hilang ini. Teman-teman, biasanya cerita tentang anak yang hilang ini identik dengan cerita anak bungsu. Karena apa? Karena anak bungsu ini selalu menjadi tokoh utama karena dia adalah tokoh yang nakal, tokoh yang kurang ajar sama bapaknya. Karena dia minta harta warisan yang menjadi haknya katanya, padahal bapaknya masih hidup. Dan kita mungkin tidak begitu membahas tentang anak sulung ataupun tentang bapaknya. Tetapi hari ini kita mau melihat ketiga peran di dalam cerita ini. Setidaknya 3 tokoh yang disebut adalah bapak, anak bungsu, dan anak sulung. Siapakah prodigal son itu? Siapa anak yang boros itu? Siapakah anak yang tidak diperkenan itu? Teman-teman, mungkin kita akan berpikir, iya anak bungsu itu. Karena anak bungsu itu adalah anak yang tidak tahu diri. Dia meminta harta warisannya, dia pergi berfoya-foya dan akhirnya melarat. Terus dia balik lagi ke rumah, minta maaf. Segampang itu. Enak aja begitu ya, mungkin kita pikir enak aja. Lu udah kurang ajar sama bapak lu udah minta harta warisan lu udah pergi jauh foya-foya. Tiba-tiba lu melarat, lu pulang lagi, lu minta maaf dengan harapan bapak lu terima lu. Dan mungkin kita berpikir, oh enggak, mungkin anak sulung yang adalah prodigal son. Meski dia diam-diam di rumah, dia itu orang yang tidak tahu diri juga sebenarnya. Nanti kita akan bahas. Teman-teman, kita mau lihat satu-satu gitu ya. Kita lihat anak bungsu. Dosa apa sih, kejahatan apa sih yang sudah dilakukan oleh anak bungsu ini? Teman-teman, setidaknya sangat jelas di dalam bagian awal-awal bagian ini, perikop ini dikatakan bahwa anak bungsu itu datang kepada bapaknya, dia minta harta warisan yang menjadi haknya. Teman-teman, yang namanya harta warisan itu bukan menjadi hak dari seorang anak, karena itu tergantung daripada orang tuanya. Terserah orang tuanya mau kasih atau enggak. Terserah orang tuanya itu mau kasih ke siapa. Mungkin mau kasih ke kokonya lebih banyak atau ke adiknya lebih banyak, ya itu terserah orang tuanya. Bukan terserah anaknya, dan itu bukan menjadi hak dari anaknya. Tetapi betapa kurang ajarnya si bungsu ini datang kepada bapaknya bilang, "Bapak, berikan kepadaku harta warisan yang menjadi hakku." Teman-teman, yang menarik adalah bapaknya ini tidak babi bu, tidak ada ngomong-ngomong panjang, marah-marah ke anaknya, enggak. Alkitab bilang, lalu ayahnya membagi-bagikan harta warisan itu, termasuk kepada si bungsu. Setelah mendapat, lalu si bungsu ini melakukan apa teman-teman? Dia pergi, dia jual semuanya, ini bukan berupa uang berarti ya. Dia jual harta benda yang dikasih oleh papanya, entah itu mungkin emas, entah itu mungkin hal yang lain, benda-benda yang lain, dan dia jual. Lalu dia dapat uang, dan setelah itu dosa apa lagi yang diperbuat? Dia pergi teman-teman, meninggalkan bapaknya ini. Tidak diceritakan memang dia punya ibu, bapaknya hanya sebatang kara, sudah tidak punya istri lagi. Dia pergi teman-teman, dia pergi meninggalkan bapaknya dan kakaknya. Tidak dikatakan juga dia minta izin, pokoknya dia pergi saja. Dia pergi, dia habiskan uangnya bersama dengan teman-temannya. Siapa itu teman-temannya kita juga tidak tahu persis. Yang pasti kakaknya bilang di ayat yang terakhir tadi
bersama dengan pelacur-pelacur. Sangat mungkin dia pergi bersama wanita-wanita tidak benar, dia pergi bersama sahabat-sahabat yang hanya mau duitnya saja. Tapi lihat, ketika uangnya habis, sahabat-sahabatnya tidak ada yang menemaninya. Dia tinggal sendiri di negeri yang jauh itu. Dia berpikir, bagaimana mungkin aku hidup seperti ini, padahal budak-budak bapakku di rumah makanannya berlimpah. Mereka hidup di tempat yang nyaman. Tetapi aku di sini, aku tinggal sebatang kara dan tidak punya apa-apa. Dan aku harus bekerja sekarang. Bekerja dengan apa? Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dan akhirnya dia datang kepada seorang tuan yang punya ternak babi. Teman-teman, bagi orang Yahudi, babi itu najis. Babi itu satu hal yang menjijikan gitu ya. Jadi ketika anak bungsu ini akhirnya memutuskan, ya udahlah saya kerja di ternak babi itu saja. Memberi makan babi, membersihkan kandangnya dan sebagainya. Saya kerjalah situ. Itu adalah pekerjaan yang hina, teman-teman. Pekerjaan yang najis, mungkin lebih hina daripada budak di rumah bapaknya. Tetapi no choice, nggak ada pilihan lain, dia harus bekerja seperti itu supaya dapat uang untuk mengenyangkan perutnya sehari-hari. Bahkan dikatakan sampai dia itu kelaparan, mungkin uangnya tidak cukup begitu ya. Sampai dia itu kelaparan dan dia mau makan ampas babi yang adalah makanan babi. Menyedihkan bukan? Miris sekali hidupnya. Dan di saat itu, di titik terendah hidupnya, dia baru ingat bapaknya. Lalu mungkin dalam hati kita bilang, kurang ajar nih anak. Udah susah aja, udah gak punya uang aja, baru ingat bapaknya. Kira-kira bapaknya bakal terima dia gak ya? Mungkin ada bapak yang tipe, ini anak udah kurang ajar, udah gua gak mau anggap sebagai anak, mungkin aja ada. Tapi ada tipe lagi bapak yang mungkin merasa apapun keadaan dia tetap anak saya. Dan inilah yang terjadi ketika anak bungsu itu di tengah-tengah kandang babi itu, dia duduk mojok, dia memikirkan, merenungkan hidupnya, kok saya begini ya? Apa enggak saya pulang aja ke rumah bapak saya? Tapi mungkin di dalam hatinya dia berpikir, apakah bapak saya mau terima saya? Saya sudah kurang ajar terhadap dia. Apakah bapak saya mau terima saya kembali? Teman-teman dipikir, direnungkan. Tetapi saya yakin, apa yang membuat dia akhirnya berdiri dan berjalan menuju ke rumahnya? Satu hal. Karena dia yakin dan percaya bahwa bapaknya adalah orang yang sayang sama dia. Orang yang baik. Kalau itu tidak ada di dalam pikirannya dan hatinya, saya yakin dia tidak berani untuk jalan ke rumah. Tapi karena dia yakin bahwa bapaknya itu mengasihi dia, dan bapaknya itu baik kepada dirinya, makanya dia berani untuk pulang ke rumah. Akhirnya setelah dia pikir-pikir, dia renungkan, dia menangis mungkin. Akhirnya dia berdiri dan dia izin kepada majikannya, saya sudah tidak mau bekerja lagi, saya mau pulang ke rumah bapak saya. Dari negeri yang jauh itu dia pulang, teman-teman. Entah dengan apa, karena mungkin dia tidak punya uang lagi, ya dia mungkin jalan kaki. Entah berapa lama dia jalan kaki dari negeri yang jauh itu ke rumahnya. Yang pasti firman Tuhan bilang, mendekati rumahnya di saat itu, di dalam jarak dari rumah ke anak bungsu ini berjalan, dia lihat bapaknya berlari menghampiri dia. Teman-teman, menarik teman-teman. Anak bungsu ini udah kurang ajar, gak tahu diri, berdosa terhadap bapaknya. Bahkan dia bilang berdosa terhadap surga juga. Tetapi apa yang terjadi? Dia datang, bukan dia yang lari kepada bapaknya.
Tapi bapaknya duluan yang berlari, lalu memeluk dia dan mencium dia. Teman-teman, menciumnya itu bukan cipika-cipiki selesai, bukan. Dalam bahasa aslinya dibilang mencium dengan keras gitu ya. Bukan dengan keras lalu dengan kekerasan, bukan, tetapi dengan satu kesungguhan. Bapaknya mau bilang, enggak apa-apa anakku, it's okay, enggak apa-apa. Kamu pulang itu saya sudah sangat bersyukur. Saya setiap hari melihat jalan ini, kapan kamu pulang? Sampai akhirnya hari ini kamu pulang dan saya berlari untuk mendapatkan kamu. Teman-teman, menarik ya teman-teman ya. Satu kisah yang mungkin sangat biasa kita dengar dan mungkin kita hafal, tapi ketika kita merenungkannya kembali, di tengah-tengah keadaan anak ini yang sudah tidak layak, tetapi bapaknya masih mau terima dia. Karena apa? Karena ketika anak itu datang dan bapaknya memeluk dan menciumnya, di saat itu dia berlutut di hadapan bapaknya dan dia berkata, "Bapak, aku ini sudah berdosa terhadap surga dan Bapak. Aku ini sudah tidak layak jadi anak Bapak. Gak apa-apalah, aku ini jadi budak Bapak. Yang penting saya bisa kembali ke rumah ini. Daripada saya hidup di kandang babi, mau makan aja susah, bahkan minta ampas babi pun tidak dikasih." Teman-teman, setelah itu yang terjadi apa? Bapaknya tidak menjadikan dia budak, tidak menjadikan dia hamba, tidak menjadikan dia tukang bersih-bersih rumah, enggak. Tetap status dia adalah anak bapak ini. Tetapi yang membuat hati bapak ini terharu dan tersentuh adalah ketika anak ini datang mau mengakui dosanya. Mau mengakui bahwa dia sudah berbuat salah. Teman-teman, setiap minggu kita itu kebaktian ya, bahkan meski dalam kebaktian online seperti ini, kita dikasih satu kesempatan di awal kebaktian untuk mengaku dosa. Cici pernah bilang, ayo teman-teman, ini waktu yang sangat singkat dan waktu yang sangat berharga. Kenapa teman-teman? Karena dengan kamu mengaku dosa, kamu belajar untuk jujur dengan dirimu, belajar jujur di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, saya berdosa. Iya Tuhan, saya salah. Dan saya minta Tuhan ampuni saya. Akankah Tuhan bilang, oh sorry Dori Mori, saya gak mau ampunin kamu? Enggak teman-teman. Alkitab jelas bilang, ketika kamu datang mengaku dosa kepada Tuhan, Dia itu adalah Allah yang setia dan adil, yang mau bahkan sanggup mengampuni kamu daripada dosa-dosamu. Enggak mungkin kamu datang dengan kesungguhan, dengan kejujuran mengaku dosa, lalu Tuhan bilang sorry saya gak bisa ampuni kamu. Itu gak mungkin teman-teman. Tuhan mau ampunin kamu kalau kamu datang dengan hati yang memang mau bertobat, yang mau berubah seperti anak bungsu itu. Dan teman-teman, selanjutnya diceritakan bapaknya langsung panggil anak buahnya, suruh apa? Suruh ambil jubah yang terbaik, suruh ambil cincin, suruh ambil sepatu. Mana ada budak pakai sepatu? Telanjang kaki iya. Itu berarti apa teman-teman? Anak ini gak mungkin dijadiin budak di rumah bapaknya. Karena bagaimanapun keadaannya dia sudah sekurang ajar apapun, tetap anak ini menjadi anak bapak ini. Dan setelah itu dipestain lagi. Hebat ya. Bapak ini hatinya seperti apa ya? Sudah disakiti, sudah dianggap kayak mati karena diminta harta warisan. Padahal masih hidup, kayak disumpahin mati begitu ya sama anaknya. Tapi dia seperti ini responnya. Tulus loh, tulus.
Memang tidak diceritakan lagi apakah bapak ini cuma pura-pura begitu ya, apa cuma sementara, enggak, memang enggak. Tapi ini tulus dari hati bapaknya. Karena apa? Disebut anak ini telah mati dan sekarang hidup kembali. Teman-teman, mati di sini adalah mati rohani, bukan mati fisik. Mati rohani. Banyak orang yang mati rohaninya. Orang yang datang ke gereja belum tentu hidup rohaninya. Bahkan kita yang sekarang mau ikut ke kebaktian online pun meski di rumah tidak ke gereja, belum tentu hidup rohaninya. Belum tentu. Jangan-jangan mati teman-teman. Atau mungkin pingsan, kelepek-kelepek mau mati. Udah engap-engap, napasnya Senin Kemis sudah mau mati. Teman-teman, mati rohani. Betapa bersukacitanya Tuhan berdasarkan kisah ini. Ketika dia lihat anaknya yang mati rohani itu hidup kembali. Teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi mati rohaninya atau bahkan mungkin hampir mati. Yuk kita coba introspeksi hidup kita. Seperti anak bungsu itu, merenung hidup ini. Selama ini saya hidup atau mati ya rohaninya. Bapak itu bersukacita karena anaknya mati, rohaninya lalu dia hidup kembali. Yang kedua, anaknya terhilang dan sekarang dia kembali lagi, dia pulang lagi. Pulang lagi. Bapak mana teman-teman yang anaknya hilang terus balik lagi dia biasa-biasa B aja begitu ya kalau kata anak sekarang. Itu orang tuanya mungkin ada kelainan begitu ya. Orang tua yang normal adalah ketika anaknya sudah pergi jauh ataupun hilang bilang begitu ya. Terus tiba-tiba nongol di depannya setelah sekian lama, bapak itu pasti senang sekali. Itu bapak yang normal. Kalau bapak yang gak normal mungkin ya biasa aja atau mungkin ngapain lu pulang begitu ya. Mungkin tidak diinginkan lagi. Tapi bapak di dalam kisah ini, dia bersukacita, dia bahagia, dia senang betul anaknya itu pulang. Tapi ada satu yang tidak senang ketika anak bungsu itu pulang. Diceritakan teman-teman ketika sedang pesta, si anak sulung itu datang. Anak sulung itu datang, dia tanya kepada budaknya, apa-apaan itu? Kok saya nggak dikasih tahu ada pesta hari ini? Kenapa tiba-tiba di rumah ada pesta? Lalu si budak bapaknya yang hanya tahu menjalankan tugasnya dia kasih tahu kepada si sulung. Oh begini loh tuan, adikmu yang selama ini pergi sekarang sudah kembali. Dan sekarang bapakmu buatin dia pesta karena bapakmu bersukacita. Teman-teman, dikatakan dalam firman Tuhan anak sulung itu marah. Lalu datang kepada bapaknya, ngeri ya. Dia marah, dia langsung samperin bapaknya, dia tanya, "Bapak, selama ini saya bekerja sama Bapak tanpa kurang ajar, tanpa membantah, tanpa memberontak, saya turutin semuanya, tapi kenapa saya tidak pernah diizinkan untuk memotong anak lembu tambun itu untuk berpesta dengan sahabat-sahabat saya?" Dia merasa dia sudah melakukan banyak hal dan bapaknya berhutang dengan dia dan selama ini bapaknya tidak melakukan apa-apa buat dia. Teman-teman, sesungguhnya yang terhilang itu bukan cuma si bungsu. Yang lebih parah adalah anak sulung ini yang terhilang di dalam rumah bapaknya sendiri. Dia mati juga loh, mati. Jelas anak ini mati rohaninya. Dia ikutin semua apa yang dimau oleh bapaknya. Tapi ketika satu hal terjadi, dia marah. Tapi bapaknya cuma bilang begini, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku.
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu selama ini bebas mau menikmati apapun di dalam rumah ini. Apa yang menjadi punyaku ya punyamu. Dan sekarang kalau adikmu pulang, dia itu loh adik kandungmu, darah dagingmu juga. Masakan kamu tidak senang? Teman-teman, kita yang mana? Kita ini anak bungsu atau anak sulung? Banyak mungkin dari kita yang adalah anak bungsu, yang senang mungkin berada jauh daripada Tuhan. Karena apa? Jauh dari Tuhan kita bebas melakukan dosa. Dosa itu nikmat, teman-teman. Gak ada dosa yang gak nikmat. Kalau dosa gak nikmat, gak ada yang mau melakukan dosa. Karena dosa itu nikmat, makanya orang tuh senang. Dan ketika dia hidup jauh dari Tuhan, dia makin menikmati itu. Dan itu anak bungsu. Anak bungsu. Tapi teman-teman lihat, Alkitab tidak pernah mencatat orang yang melakukan dosa hidupnya pasti enak, gak ada. Awalnya mungkin menjanjikan, tetapi nanti di ujungnya pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, bahkan membinasakan. Seperti anak bungsu ini, awalnya menjanjikan, foya-foya, senang-senang, tapi di akhir hidupnya di negeri itu dia jadi peternak babi, yang kasih makan babi, yang cuciin kandang babi, bahkan kelaparan mau makan ampas babi pun tidak dikasih. Atau mungkin kita anak sulung, yang rajin ke gereja, ditawarin pelayanan, ikut. Yang diajakin doa, hayu ikut. Yang diajakin PA, ayo ikut. KTB, ayo ikut. Semua diikutin. Di sekolah kita jadi anak baik-baik, tidak pernah melanggar peraturan sekolah, taat sama guru, di rumah kita anak baik-baik. Tapi teman-teman, tapi satu waktu, itu seperti bom waktu gitu ya. Bisa kelihatan mana yang rohaninya betul-betul mati, mana yang benar-benar hidup. Kalau anak sulung itu rohaninya hidup, dia tidak mungkin marah kepada bapaknya. Tidak mungkin. Orang yang rohaninya itu hidup, kalau ada orang lain yang datang ke gereja sudah sekian lama tidak datang, yang mungkin hidupnya hancur dulu sekarang baik-baik, berubah hidupnya, itu ada sukacita sendiri, bukan ngapain sih dia ke gereja, gak pantas dia ke gereja. Hati-hati teman-teman, mungkin kita adalah anak yang sulung kalau kita begitu. Teman-teman, anak bungsu boros harta bapaknya, boros-borosin. Tapi teman-teman, kalau kita lihat bapaknya juga boros, tapi boros hal yang lain. Dia boros kasihnya. Menarik ya, si bungsu borosin harta kekayaan bapaknya, dan itu dosa. Tetapi Tuhan yang adalah bapaknya itu, penggambaran dari bapaknya itu, boros juga, boros akan kasihnya. Teman-teman, menjelang Jumat Agung ini, Cici rindu kita jangan sibuk dengan berita-berita COVID. Iya betul, kita harus aware gitu ya, kita harus sadar dengan keadaan sekitar kita. Tetapi ingat, kita jangan melupakan masa-masa ini, dimana kita menjelang Jumat Agung dan Paskah, seharusnya kita betul-betul merenungkan kasihnya Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya yang sudah mati buat kita. Tuhan itu terlalu boros buat kita. Boros apa teman-teman? Sampai nyawanya pun dikasih ke kita. Siapa kamu dan saya? Kita itu seperti anak sulung dan anak bungsu yang tidak tahu diri, yang berbuat dosa dan mungkin senang tinggal jauh daripada Tuhan. Dan nanti kalau udah susah baru datang ngemis-ngemis kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, minta tolongin saya dan sebagainya. Sadarkah kita, sebelum kita seperti itu pun, sebelum kita datang mengemis pun, Tuhan itu sudah boros sebenarnya dengan kita.
Tuhan memboroskan kasih-Nya buat kamu dan saya. Dan seharusnya itu menjadi alasan kita. Alasan yang sangat kuat. Kita harusnya menjadi orang yang tahu diri. Tidak seperti si bungsu dan si sulung. Teman-teman, dosa apa yang sekarang kamu sedang geluti? Cici nggak tahu. Cici punya dosa, kamu pun punya dosa. Mungkin ada dosa yang menjadi favorit kita untuk kita lakukan, mungkin saja. Dan bahkan mungkin dosa yang kita lakukan semakin hari semakin hebat dan semakin jahat di hadapan Tuhan. Yuk teman-teman, datang berdiam diri di hadapan Tuhan. Ingat Tuhan itu sudah mati buat kamu dan saya. Kalau betul kita tahu dan kita percaya Tuhan itu sudah mati buat kamu dan saya, lalu kita tetap saja melakukan dosa itu di hadapan Tuhan, itu namanya keterlaluan gitu ya. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Seperti anak bungsu ini. Ketika bapaknya lari menghampiri kita, saya yakin Tuhan pun menghampiri kita. Tidak ada di agama lain bapaknya, Allahnya, Tuhannya yang datang menghampiri umatnya, nggak ada. Cuma di dalam kekristenan, di dalam iman percaya kita bahwa Allah kita, Tuhan kita datang menghampiri umat yang berdosa ini, menghampiri kamu dan saya. Dan di saat itu harusnya kita tersungkur, kita sujud, kita ngaku dosa di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau di awal kebaktian tadi, kita mungkin belum sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yuk datang kepada Tuhan saat ini. Pribadi, tidak perlu cerita-cerita ke sebelah kanan kirimu. Tidak perlu cerita lapor kepada orang tuamu, tidak perlu. Datang kepada Tuhan secara pribadi dan kamu akui dosamu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa kami ini adalah anak-anak bungsu, anak-anak sulung yang diceritakan di dalam perumpamaan anak yang hilang. Bahkan mungkin sesungguhnya kami adalah orang-orang yang terhilang Tuhan, dan orang-orang yang mati. Dan kami bersyukur kalau Tuhan masih berbicara kepada kami dan mengingatkan kami, bahkan menegur kami hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah hari-hari kami di rumah, yang seharusnya kami belajar, kami malah menikmati hidup tanpa mengingat bahwa Tuhan itu memperhatikan hidup kami. Kami sembarangan dengan mulut kami sembarangan dengan tingkah laku kami, mungkin kami juga sembarangan dengan pikiran kami dan hati kami. Kami saat ini datang kepada Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan, kami ini mau menikmati kasih-Nya Tuhan, berkat Tuhan, tetapi kami tidak mau hidup menyenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan yang sudah memberkati hidup kami dan mengasihi kami hingga hari ini, harus kami balas dengan hidup kami yang menyenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami menjadi anak-anak remaja yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena hanya sekedar kewajiban kami sebagai orang Kristen, tetapi betul-betul dari hati kami yang terdalam, dengan ketulusan, dengan kesediaan penuh, dan dengan cinta kami kepada Tuhan, kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka boleh terus menjalani hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan, sampai akhir hidup mereka berjumpa dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini seperti minggu yang lalu, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa mentransfer
ke rekening gereja kita yang ada di bawah sini. Dan kalaupun teman-teman tidak punya rekening pribadi, teman-teman bisa menitipkan kepada orang tua, ataupun kalau memang orang tua juga tidak bisa mentransfernya, teman-teman bisa menyimpannya terlebih dahulu sampai nanti waktunya tiba kita boleh kembali ke gereja untuk beribadah bersama lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama mengakhiri kebaktian kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini yang sudah Tuhan pimpin. Meski kami tidak bisa berkumpul secara fisik, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tetapi kami bersyukur Tuhan sudah mempertemukan kami di dalam iman percaya kami. Kami boleh beribadah bersama di waktu ini. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami lakukan di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami memuji Tuhan, kami berdoa, bahkan mendengar firman Tuhan, biar itu juga boleh menyenangkan Tuhan dan Tuhan boleh menikmati itu semuanya, dan firman-Mu itu boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dan kami terus mendoakan keadaan di sekitar kami Tuhan, tidak hanya di keadaan Jakarta tetapi dunia ini yang dihebohkan, dikhawatirkan dengan adanya virus corona. Biarlah Tuhan juga yang tolong pemerintah yang ada khususnya di Indonesia untuk juga boleh diberikan hikmat untuk menangani hal ini dengan cepat dan tanggap. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, khususnya jemaat Korem yang mungkin mereka sedang sakit, biar Tuhan juga yang memberikan pemulihan, dan setiap teman-teman juga yang masih dalam keadaan sehat, kami bersyukur biar mereka boleh bertanggung jawab dengan tubuh mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan terus memimpin langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.